Bab 46. Melalui kaca kristal buram yang kabur, seluruh Jinling melihat pernikahan yang luar biasa megah ini. Meskipun banyak orang yang sangat iri, mereka juga menebak-nebak dalam hati, siapakah pasangan yang menikah di taman gantung ini. Apalagi kedua orang ini terlalu misterius, pernikahan mereka hanya dihadiri oleh mereka berdua saja, tidak ada saudara atau sahabat, bahkan tidak ada saksi. Di atas panggung kristal, Ye Chen meraih tangan Xiao Churan dan mengeluarkan kalung giok yang telah disiapkan. "Churan, ini hadiah ulang tahun pernikahanku untukmu, kuharap kamu menyukainya." Xiao Churan melihat untaian kalung batu giok sebening kristal, dan berseru, ini adalah harta karun pavilion Cuixuan, kan? "Ye Chen, dari mana kamu mendapatkannya?" Saat berbicara, Xiao Churan terkejut. Mungkinkah Ye Chen adalah orang kaya setingkat dewa dalam video tersebut? Kalau tidak, bagaimana kalung zamrud ini bisa ada di tangannya? Tapi ini tidak ilmiah. Siapa Ye Chen? Saya sangat jelas tentang hal itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang kaya setingkat dewa? Secara keseluruhan, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata orang kaya. Ye Chen melihat keheranan Xiao Churan saat ini, dan merasakan dorongan di dalam hatinya untuk memberitahukan identitas aslinya, untuk memberitahunya bahwa dia adalah keturunan keluarga Ye di Yanjing dan pewaris kekayaan keluarga triliunan dolar. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat serius. "Saya tidak tahu bagaimana situasi keluarga Ye sekarang. Dalam kesan saya bertemu dengan paman dan paman saya ketika saya masih muda, artinya ayah saya bukanlah satu-satunya di seluruh generasi keluarga Ye sebelumnya. Karena ayah saya bukan satu-satunya, paman dan paman saya mungkin juga punya anak, orang-orang ini pasti akan menganggap saya sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya. Jika saya terburu-buru mengumumkan identitas saya sebelum saya mengetahui semuanya, dan saya tidak memiliki cukup kemampuan untuk melindungi diri saya dan Xiao Churan, saya khawatir hal itu akan menyebabkan Xiao Churan mati. Cara yang dilakukan keluarga kaya untuk memperebutkan harta benda sangatlah kejam, ia sangat tidak ingin istri tercintanya mengambil resiko karena dirinya sendiri." Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja berbohong dan berkata, "Kalung ini terlihat persis sama dengan harta karun toko kota di pavilion Cuixuan, tapi saya menghabiskan uang untuk mencari seseorang untuk menirunya. Kalung Xuan masih jauh tertinggal, dan total biayanya harus sudah puluhan ribu dolar." Karena itu, Ye Chen bertanya lagi pada Xiao Churan dengan gugup, "Churan, kamu tidak akan merasa jijik dengan itu, kan?" Xiao Churan menghela nafas lega. Itu jauh lebih masuk akal. Jadi dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Bodoh, kenapa aku tidak menyukainya? Kamu telah berbuat banyak untuk itu, dan aku belum tersentuh." Ye Chen juga menghela nafas lega, dan buru-buru mengenakan kalung giok itu untuk Xiao Churan sendiri. Dia memandang Xiao Churan dengan tulus, dan berkata dengan emosional, "Churan, kamu telah menderita banyak keluhan dalam 3 tahun terakhir setelah menikah denganku, tetapi mulai hari ini, aku dapat meyakinkanmu bahwa tidak ada yang bisa mengganggumu lagi, kamu." Xiao Churan mengangguk secara emosional pada saat ini, dia menyadari bahwa suaminya akhirnya akan mengangkat kepalanya dan menjadi seorang laki-laki. Setelah pernikahan, Ye Chen membawa Xiao Churan dan pergi dengan tenang dari lift eksklusif di Taman Langit. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian merasa tersesat. Pahlawan dan pahlawan wanita akan pergi sekarang. Mereka berdua berlari dan secara misterius memberi makan segenggam makanan anjing ke seluruh dunia, lalu melarikan diri. Tiba-tiba, seluruh kota sedang membicarakan pernikahan akbar yang sudah setua masa lalu ini. Hanya saja tidak ada yang tahu siapa pahlawan dan pahlawan wanita dalam pernikahan tersebut. Ye Chen mengendarai BMW 520 yang dimodifikasi dari BMW 760, dan membawa pulang istrinya Xiao Churan. Dalam perjalanan, Xiao Churan masih tenggelam dalam kebahagiaan yang luar biasa dan tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Bagaimana cara Anda memesan Sky Garden? Sepertinya belum pernah ada kamar pribadi yang terbuka di sana, kan?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Sejujurnya, seorang eksekutif senior Shangri-La adalah teman baik saya di panti asuhan. Kami dulu hidup bersama di masa-masa sulit. Saya akan memberinya setengah dari setiap roti kukus, jadi kali ini saya meminta bantuannya, dan dia sangat baik." Xiao Churan mengangguk ringan, "Jadi begitu, kenapa aku tidak mendengar kamu menyebutkannya?" Ye Chen berkata,
ada terlalu banyak teman di panti asuhan. Saya tidak dapat menyelesaikan pembicaraan selama 3 hari 3 malam. Saya pikir Anda tidak suka mendengar ini, jadi saya tidak membicarakannya. Xiao Churan berkata dengan serius, kamu adalah suamiku. Tentu saja aku sangat tertarik dengan urusan masa lalumu, dan aku sangat ingin tahu. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu lebih banyak lagi di masa depan. Bagus, kembali ke komunitas. Ye Chen mengemudikan mobil ke bawah. Tepat setelah memarkir mobil dan keluar dari mobil bersama Xiao Churan, saya kebetulan bertemu dengan ayah mertua dan ibu mertua saya yang sedang berjalan pulang. Melihat mereka, ibu mertua langsung melihat mereka dan berseru, tentu, dari mana BMW ini berasal? Mata ayah mertua berbinar saat melihat mobil ini. Hei, BMW, namun, kamu membelinya baru. Ini masalah besar. Xiao Churan buru-buru berkata, ayah, bu. Saya tidak membeli mobil itu, melainkan Ye Chen yang membelinya. Ye Chen, ayah mertua bertanya dengan cemberut, Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil ini? Apakah kamu menggunakan uang kami? Ye Chen buru-buru berkata, tidak, ayah, saya membeli ini dengan uang saya sendiri. Ibu mertua di samping menarik ayah mertua ke sekeliling mobil, mengerutkan bibir dan berkata, "Huff. Makanlah makanan kami dan tinggallah di rumah kami setiap hari, dan tidak tahu bagaimana menghormati kami ketika kamu menabung untuk membeli BMW." Sungguh serigala bermata putih. Xiao Churan buru-buru berkata, "Bu, jangan katakan itu tentang Ye Chen." Suara ayah mertua terdengar iri dan cemburu, "Huff, saya masih membeli BMW 520. Dengan level Ye Chen, apakah layak mendapatkan mobil sebagus itu? Bukankah membeli BMW seri 3 cukup baginya?" Ibu mertua berkata dengan dingin, "Biar ku beritahu, ayahmu belum punya mobil. Separuh tubuhnya hampir terkubur di dalam tanah. Jika kamu tidak membiarkan dia menikmatinya, aku khawatir dia tidak akan bisa menikmatinya di masa depan." Saat dia mengatakan itu, ibu mertua berkata dengan arogan, "Baiklah, biarkan ayahmu yang mengemudikan mobil ini, dan kalian berdua akan menghormati ayahmu." Xiao Churan memandang Ye Chen dan bertanya ragu-ragu, "Ye Chen, menurutmu tidak apa-apa?" Ye Chen berpikir, "Ya itu mungkin, tapi ini bukan BMW 520, ini 760. Sejujurnya bapak mertua saya yang lama adalah seorang istri yang tegas, dan dia tidak disukai oleh nenek tua itu. Bagi dia, 760 terlalu boros." Memikirkan hal ini, dia buru-buru memuji, "Oh, ayah, ini BMW 520, model terburuk di BMW seri 5, dijuluki versi pengemis. Jika kamu mengendarai mobil ini, orang akan menertawakanmu." Ibu mertua mengerutkan kening, "Mengapa? Apakah kamu enggan mengirim saya pergi?" Ye Chen dengan cepat melambaikan tangannya, "Tidak, tidak. Bagaimana aku bisa enggan? Aku hanya berpikir, aku tidak bisa membiarkanmu mengendarai versi pengemis. Jika tidak, aku tidak akan memberimu 520 ini. Aku akan membelikanmu lagi 530. 531 gigi lebih tinggi dari 520. Jadi sayang sekali jika Anda mengemudikannya." Ibu mertua mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu masih punya uang untuk membeli 530? Ye Chen berkata, "Saya hanya membayar uang muka untuk mobil ini, dan saya masih memiliki sejumlah uang. Jangan khawatir, saya akan membelikan Anda mobil besok pagi." Bab 47. Ketika ayah mertua dan ibu mertua mendengar bahwa Ye Chen akan membelikan mereka yang lebih baik besok, mereka langsung tersenyum. Tetapi ayah mertua saya tidak tahu bahwa yang dia lewatkan adalah BMW 760 kelas atas. Xiao Churan sedikit khawatir. Setelah kembali ke kamar dan mandi, dia diam-diam bertanya pada Ye Chen, "Apakah kamu masih punya uang untuk membeli mobil?" "Saya masih punya uang pribadi di sini, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk membeli mobil besok?" Ye Chen buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak perlu, aku masih punya, cukup." Xiao Churan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka orang tuaku akan menjadi seperti ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Orang tuamu juga orang tuaku. Kita semua adalah keluarga, dan kita harus menghormati mereka." Karena itu, Ye Chen berbaring di tempat tidur kecilnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan membeli satu lagi besok pagi." Xiao Churan berkata dengan emosional, "Ye Chen, terima kasih.
Ye Chen tertawa, mengapa kamu bersikap sopan padaku, istriku? Xiao Churan bertanya padanya dengan wajah yang sangat memerah, apakah malam ini akan dingin jika kamu tidur di lantai? Ye Chen berseru, tidak, ini tidak dingin sama sekali, jangan khawatir, tidak apa-apa. Xiao Churan tiba-tiba berkata dengan marah, tidurlah jika tidak dingin. Kepala babi, akhirnya aku punya ide ingin dia tidur di kasur, tapi kepala babi ini ternyata sangat tidak jujur. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu secara tidak sengaja. Jadi dia buru-buru berkata, oh istriku, dingin sekali di tanah, membuatku menggigil. Xiao Churan berkata dengan marah, jika dingin, tambahkan selimut. Mengapa? Ye Chen tiba-tiba merasa tertekan. Setelah beberapa lama, dia bertanya dengan tegas, sayang, sepertinya suhunya sudah turun, aku kedinginan sekali. Xiao Churan mengabaikannya, langsung melepaskan selimutnya, dan berkata dengan marah, betapa dinginnya malam musim panas. Jika masih dingin, aku akan mencarikanmu jaket untuk dipakai. Ye Chen putus asa, sepertinya istrinya benar-benar tidak mengizinkannya tidur malam ini. Keesokan harinya, Xiao Churan bersiap berangkat kerja pagi-pagi sekali. Ye Chen memasak sarapannya, menyerahkan kunci BMW, dan berkata, ayo pergi ke perusahaan hari ini. Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mobil yang kamu beli, aku kendarai ke tempat kerja, bukankah cocok? Ye Chen berkata, ada apa dengan ini? Kamu adalah istriku, dan mobil itu dibelikan untukmu, bukan untukku. Xiao Churan mengangguk ringan, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kunci BMW darinya. Ayah mertua di sampingnya merasa iri, dan berseru, Ye Chen, kamu bilang kamu membelikanku mobil, apakah kamu lupa? Jangan pernah lupa, jangan pernah lupa. Ye Chen berkata buru-buru, aku akan membelikannya untukmu ketika aku menunggu, kamu tunggu saja di rumah sampai mobil baru kembali. Sang ayah mertua langsung berseri-seri kegirangan, dan berkata dengan riang, kalau begitu aku tunggu saja. BMW 530, kamu sendiri yang mengatakannya, jangan salah beli. Ye Chen tertawa sebentar, mengangguk dan berkata, ayah, jangan khawatir, aku akan membelikanmu BMW 530 hari ini. Setelah berbicara, dia turun bersama istrinya dan mengeluarkan edonkey kecilnya dari bagasi BMW 760 dari BMW. Xiao Churan mengendarai BMW 760 ini ke tempat kerja, sedangkan Ye Chen sendiri kembali mengendarai keledai listrik kecil ke toko BMW 4S. Saat saya sedang mendekati toko BMW 4S, kebetulan saya melewati pintu toko Audi. Orang-orang di toko Audi melihatnya pertama kali, dan seorang penjual berseru, sial, orang yang membeli BMW 760 itu mengendarai keledai listrik kecil lagi. Sial, meski aku berlutut padanya hari ini, aku masih harus menghentikannya dan menjual Audi A8 dengan spesifikasi terbaik. Ya, tiba-tiba, sekelompok besar sales Audi bergegas keluar dan mengelilinginya. Pak, datanglah ke toko kami untuk melihat Audi A8 dengan spesifikasi terbaik terbaru. Pak, A8 kami sangat bertenaga. Menggunakan mesin 12, yang bahkan lebih bertenaga dari mesin V12 BMW 760. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini benar-benar luar biasa. Sungguh, seorang sales Audi buru-buru memperkenalkan, saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, mesin 12 silinder kami dapat dimatikan dari kiri dan kanan. Setengah dari 12 silinder akan menjadi 6 silinder, yang lebih hemat bahan bakar. Petik 2, Ye Chen berkata dengan nada menghina, apakah kamu sakit? Untuk menghemat bahan bakar, saya membeli mobil 12 silinder dan mematikan 6 silinder. Lalu mengapa saya tidak membeli mobil 6 silinder saja? Ini. Penjual itu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya menjadi merah. Ye Chen mencibir pada mereka, dan berkata, saya tahu apa yang kalian pikirkan, melihat saya membeli BMW 760 kemarin, saya merasa tidak nyaman, dan saya ingin mempertahankan saya sebagai pelanggan tidak peduli apa yang saya katakan hari ini, bukan? Sekelompok orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Ye Chen mendengus dan berkata, katakan pada kalian, sudah terlambat, kemarin kamu mengabaikanku, tapi hari ini aku mengecewakanmu. Setelah berbicara, Ye Chen menekan klakson edonkey kecil itu.
Didi, minggir, aku akan pergi ke toko BMW untuk membeli mobil. Penjual BMW juga berlari keluar saat ini, dan berkata dengan marah, "Cucu Audi, apa yang kamu lakukan? Merampok pelanggan kami, kan? Tidakkah kamu melihat pelanggan kami mengabaikanmu sama sekali? Lalu kelilingi pelanggan kami yang terhormat, percaya atau tidak, biarkan stasiun TV mengeksposmu." Orang-orang Audi tidak bisa menahan mukanya, jadi mereka hanya bisa pergi dengan putus asa. Manajer toko BMW 4S datang untuk menyambut Ye Chen secara langsung, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda masih ingin membeli mobil hari ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Apakah ada stok BMW 530? Saya akan pergi hari ini." "Ya, manajer itu kewalahan. Saya membeli BMW 760 kemarin dan hari ini BMW 530. Ini benar-benar pelanggan besar." Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan, silakan ikut saya akan tunjukkan mobil pertunjukannya." Ye Chen bersenandung dan mengikutinya ke ruang pameran. Kebetulan ada BMW 530 di ruang pameran. Ye Chen duduk dan merasakannya, dan menemukan bahwa meskipun mobil itu terlihat mirip dengan seri 7, bagian dalamnya jauh lebih buruk, sudah berkonfigurasi tinggi. Jadi dia hendak menggesek kartunya untuk membeli mobil. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar berkata, "Ya ampun, saya sangat suka BMW X6. Bisakah Anda membelikan saya X6? Ye Chen, yang sedang duduk di dalam mobil, mengikuti gengsinya, tetapi menemukan bahwa Liu Lili, tunangan teman baiknya Wang Daokun dari perguruan tinggi, sedang memegang lengan pria asing saat ini, dengan keintiman dan ambiguitas di wajahnya. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, berpikir, Liu Lili memanggilnya sayang, mungkinkah wanita ini menipu Wang Daokun? Mau tak mau dia merasa kesal, karena dia membenci wanita seperti ini yang tidak memiliki dasar moral dan paling tidak setia pada perasaannya dalam hidupnya. Terlebih lagi, Wang Daokun sedang sibuk dengan karirnya, dan dia keluar untuk mengkhianatinya. Wanita seperti ini terlalu menjijikkan. Saat ini, saya mendengar pria itu bertanya dengan wajah penuh, "Jika saya membelikan Anda X6 sekarang, bagaimana Anda menjelaskannya kepada Wang Daokun itu?" "Wang Daokun," Liu Lili berkata dengan ekspresi jijik, "jangan menyebutkan hal yang tidak berguna. Tidak berguna, keluarga tidak punya uang, tidak punya keterampilan, jika bukan karena melihat orang lain jujur dan rendah hati, aku tidak akan mengikutinya." Dia bersamanya. Bab 48. Pria itu menyeringai, mencubit wajah Liu Lili, dan bertanya, "Sekarang kamu adalah wanitaku, apakah kamu akan terus bersamanya?" "Aku, wanita Zhao Dong, tidak mengizinkan pria lain untuk terlibat." Liu Lili buru-buru berkata, "Kakak Dong, jangan khawatir, aku tidak membiarkan dia menyentuhku sejak kita bersama. Menurutku dia kotor, tubuhku akan selalu menjadi milikmu sendiri, Kakak Dong, dan hanya digunakan untuk mengabdi." "Dong saudaraku, kamu sendirian." Saat dia mengatakan itu, dia menjelaskan, "Sebenarnya, saya awalnya ingin putus dengannya segera setelah restoran dibuka, tapi saya tidak menyangka bahwa teman sekelas yang dikenal orang ini cukup mampu dan membantu saya menyingkirkan pisaunya, sisi zona pengembangan. Sekarang, aku ingin putus dengannya setelah bisnis toko stabil, dan langsung mengusirnya dari restoran." Zhao Dong tertawa dan berkata, "Itu hanya bekas luka, ada apa? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku akan meminta kakak laki-lakinya untuk meminta maaf kepadamu hanya dengan satu panggilan telepon." Liu Lili tersenyum dan berkata, "Oh, kamu adalah saudara terbaik Dong." Saat itu, keadaannya mendesak, jadi aku tidak punya waktu untuk meneleponmu, dan Wang Daokun juga ada di sana. Aku khawatir kamu tidak akan meneleponmu, senang melihatnya. Zhao Dong mencubit pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu cukup bijaksana." Liu Lili buru-buru mengusap tubuhnya maju mundur di lengannya, dan berkata, "Saudara Dong, apakah kamu bersedia membelikannya BMW X6? Zhao Dong berkata sambil tersenyum, "Baiklah, nanti, pergilah ke rumahku dulu, biarkan aku memberimu makan beberapa kali, lalu kamu putus dengan sutra gantung itu, dan besok aku akan membelikanmu BMW X6. Liu Lili bertanya dengan heran, "Saudara Dong, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar akan membelikanku X6 besok? Kapan aku pernah berbohong padamu?" Zhao Dong mendengus dan berkata, "Namun, kamu harus membuatku merasa nyaman melayaniku terlebih dahulu." Liu Lili segera berkata sambil mengedipkan mata,
jangan khawatir, kakak dong, aku akan menjagamu dengan baik saat aku sampai di rumahmu nanti. Keduanya berkata, berbalik dan meninggalkan toko 4S lagi. Ye Chen sangat kesal dengan pasangan ini, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Daokun. Begitu Wang Daokun menjawab telepon, dia langsung berkata dengan penuh semangat, Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin menelepon saya? Ye Chen berkata dengan ringan, telepon untuk menyambutmu, sedang sibuk apa sekarang? Wang Daokun berkata, saya sedang membantu di dapur belakang restoran. Ini hampir tengah hari dan kami akan segera melayani tamu, jadi saya akan membantu. Ye Chen bertanya, apakah kamu sibuk bekerja di restoran setiap hari? Wang Daokun berkata, ya, restoran baru saja dibuka dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, ayah Lily membayar lebih dari setengah uang restoran. Jika saya tidak bekerja lebih keras, keluarga mereka akan meremehkan saya. Petik 2. Ye Chen bertanya lagi, berapa yang kamu bayar? Saya membayar 100.000 yuan, yang merupakan seluruh tabungan saya sejak saya lulus kuliah. Ye Chen terus bertanya, siapa pemilik restoran itu? Wang Daokun berkata, ini aku. Ye Chen bertanya, apakah nama Anda tertulis di registrasi industri dan komersial? Wang Daokun berkata, itu tidak benar. Pendaftaran industri dan komersial adalah nama ayah Lily. Lily dan saya belum menikah. Tidak pantas menuliskan nama saya di atas uang yang dibayarkan orang lain. Setelah selesai berbicara, Wang Daokun berkata lagi, tetapi ayahnya berkata, setelah kita menikah, saya akan mengganti pemilik hotel yang sebenarnya menjadi saya. Ye Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, idiot ini bahkan tidak tahu dia sedang dimanfaatkan. Liu Lily memperlakukannya seperti sapi, kuda, dan budak, membiarkannya bekerja di bisnis hotel di zona pengembangan, keluar untuk mencuri orang sendirian, berkumpul dengan orang kaya, dan akan mengusirnya. Sekarang restoran tersebut tidak ada hubungannya dengan Wang Daokun dalam registrasi industri dan komersial. Begitu Liu Lily memalingkan wajahnya, dia hanya bisa meninggalkan rumah. Pada saat itu, tidak hanya semua kerja kerasnya akan sia-sia, tetapi 100.000 yuan miliknya juga akan dikucurkan ke dalamnya. Memikirkan hal ini, dia merasa semakin muak dengan Liu Lily, dan bertanya langsung kepada Wang Daokun, mengapa Lily pergi sekarang? Wang Daokun tersenyum dan berkata, dia pergi menata rambutnya, ada apa? Ye Chen mencibir dan berkata, menata rambut. Apakah dia mengatakan itu? Ya, apakah kamu percaya padanya ketika dia memberitahumu? Wang Daokun bertanya dengan nada sedikit terkejut, Ye Chen, apa maksudmu? Katakan saja dengan jujur, tidak perlu berputar-putar. Ye Chen bersenandung, dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jujur. Aku melihat Liu Lily di toko BMW 4S, dia masih memeluk seorang pria bernama Zhao Dong, dan dia terus memanggil itu Zhao Dong sayangku, dia mungkin telah mengkhianatinya. Mustahil, Wang Daokun berseru, Lily sama sekali bukan orang seperti itu. Mungkinkah kamu salah mengira seseorang? Ye Chen berkata dengan tegas, saya tidak salah, itu dia. Saya tidak percaya. Wang Daokun berkata dengan nada dingin, Ye Chen, kami memiliki hubungan yang baik, tetapi Anda tidak dapat menjelek-jelekkan istri saya hanya karena kami memiliki hubungan yang baik. Ye Chen berkata dengan dingin, Wang Daokun, bangun. Istrimu sudah bersama pria lain, dan Zhao Dong bahkan berjanji akan membelikannya BMW X6. Sekarang Liu Lily akan pulang bersamanya dan bersiap untuk tidur di malam hari. Aku akan putus denganmu setelah aku kembali. Sebagai teman sekelas lama, aku menyarankanmu untuk bersiap lebih awal. Tanpa menunggu jawaban Wang Daokun, Ye Chen melanjutkan, sebaiknya kamu transfer dulu lukisan yang kuberikan padamu. Simpan lukisan itu, kamu masih punya modal untuk kembali. Tapi jika kamu tidak percaya, maka aku jangan juga metode. Wang Daokun juga cemas, dan berkata, Ye Chen, berhenti bicara omong kosong di sini. Lily adalah tunanganku, aku tahu yang terbaik, dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika kamu menjebaknya lagi, aku akan putus denganmu. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, baiklah, sebagai seorang teman, saya telah memberikan pengingat yang harus saya berikan. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka saya tidak dapat menahannya. Semoga berhasil. Setelah berbicara, Ye Chen langsung menutup telepon. Betapa bodohnya orang yang terpesona oleh cinta,
jika aku mengetahuinya, diam-diam aku akan merekam video dan mengirimkannya kepadanya. Kali ini, manajer bengkel BMW mengetuk jendela mobil dan bertanya, "Pak, apakah Anda puas dengan 530 ini?" Ye Chen mengangguk, "Bagus sekali. Saya ingin yang ini, ambilkan saya yang baru dari gudang." Manajer segera berseri-seri dengan gembira, "Tunggu sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk segera mengambil mobil." Tak lama kemudian, sebuah BMW 530 hitam dikendarai oleh seorang salesman. Ye Chen dengan lancar menggesekkan kartunya untuk membayar mobil, lalu melipat edon key kecil, memasukkannya ke dalam bagasi, dan pergi dengan angkuh. Dalam perjalanan pulang, ayah mertuanya dan ibu mertuanya bergantian menelepon untuk menanyakan apakah dia sudah kembali. Baru ketika Ye Chen tiba di bawah, ayah mertuanya dan ibu mertuanya sudah menunggu di bawah. Melihat Ye Chen benar-benar membeli BMW 530, pasangan tua itu tersenyum penuh semangat. Ayah mertua berjalan mengelilingi BMW beberapa kali dan berseru, "Mobil yang bagus. Mobil yang bagus. Saya tidak menyangka bahwa saya masih bisa mengendarai BMW." Marvin Ye tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu mungkin masih bisa mengendarai Rolls-Royce di masa depan." Ayah mertua tertawa dan berkata, "Itu tergantung kemampuanmu." Ibu mertuanya juga sangat senang, dan sikapnya terhadap Ye Chen juga banyak berubah. Ayah mertua masuk ke dalam mobil untuk test drive, dan ketika dia kembali, dia berkata, "Mobil itu sangat bagus dan nyaman untuk dikendarai, tetapi mobilnya terlalu panjang dan tidak mudah dikendalikan. Ye Chen, kamu akan menjadi sopirku sore ini dan menemaniku keluar untuk melakukan suatu urusan." "Baiklah, aku baru saja membuat janji dengan seseorang untuk memeriksa semuanya." Ye Chen mengangguk, "Baiklah ayah." Ibu mertua berkata dengan penuh semangat, "Nanti aku akan menjadi supirnya, dan mengajakku minum teh sore bersama teman-temanku. Biarkan mereka melihat bahwa aku juga dijemput oleh BMW ketika aku keluar." Petik 2. Baik Bu. Bab 49. Setelah makan siang, ayah mertua Xiao Changkun sudah berpakaian, dan mendesak Ye Chen, "Ye Chen, cepat bersiap-siap, kendarai mobil baru kita dan ikuti saya ke jalan antik. Ada vas tempat pembakaran resmi dinasti Tang yang baru di toko, saya akan pergi dan menghargainya." Ye Chen mau tidak mau membujuknya, "Ayah, kamu mulai bermain-main dengan barang antik lagi sekarang. Keluarga kita tidak punya banyak uang. Bukankah terlalu boros untuk membeli barang antik?" Xiao Changkun tidak memiliki keterampilan menghasilkan uang, tetapi dia sangat bermimpi menjadi kaya. Dia suka mengunjungi jalan antik ketika dia tidak ada pekerjaan. Dia ingin menemukan kesalahan dalam mimpinya, tetapi dalam beberapa waktu terakhir tahun, dia pada dasarnya telah ditipu oleh banyak orang. Itu berhenti beberapa saat sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu tidak hanya berhenti sepenuhnya, tetapi juga hidup kembali. Melihat Ye Chen berani menudingnya, Xiao Changkun mendengus dingin dan berkata, "Berhenti bicara terlalu banyak omong kosong, kirim aku ke sana secepatnya." Ye Chen tidak berdaya, tapi dia tidak bisa melawannya, jadi dia harus mengantar ayah mertuanya ke jalan antik. Jinling adalah kota bersejarah yang terkenal. Jalan antik yang terletak di luar tempat pemandangan terkenal di Tiongkok. Pedagang barang antik dan pembeli dari seluruh negeri berkumpul di sini. Departemen pariwisata setempat juga memanfaatkan tren ini dan menghabiskan banyak uang untuk merenovasi jalan antik tersebut dan mengubahnya menjadi objek wisata. Sesampainya di jalan antik, Xiao Changkun mendatangi pintu sebuah toko barang antik dengan akrabnya, dan menjelaskan kepada resepsionis bahwa dia ada janji, sehingga dia bisa mengajak mereka berdua ke ruang VIP di belakang untuk melihat barangnya. Ye Chen hendak menyusul, tapi Xiao Changkun berbalik dan berkata, "Jangan ikuti, kamu tidak akan mengerti jika kamu pergi, tunggu aku di pintu ruang VIP." Ye Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya, "Aku tahu, ayah." Dengan tangan di belakang punggung, Xiao Changkun mengikuti staf resepsi ke ruang VIP, dan Ye Chen duduk di tempat istirahat. Beberapa menit kemudian, Ye Chen tiba-tiba mendengar suara "bang" yang tajam dari dalam ruang VIP. Setelah itu, Ye Chen melihat ayah mertuanya Xiao Changkun berlari keluar dengan panik. Dia masih bergumam, "Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir." Ye Chen bergegas ke depan, melihat ke belakang lelaki tua itu, dan melihat botol keramik tinggi dan tipis di tanah yang telah pecah menjadi dua bagian, dan masih banyak pecahan keramik kecil di tanah. Melalui pecahannya, samar-samar terlihat bahwa yang pecah adalah pot batu giok dan vas musim semi dari dinasti Tang.
Dia berada di keluarga Ye sejak usia muda, dan dia juga berpengetahuan luas. Dia dapat melihat sekilas bahwa botol ini adalah barang antik asli, dan tidak menjadi masalah besar untuk menjualnya seharga beberapa juta di pasar. Sepertinya ayah mertuaku mengalami bencana besar kali ini. Di ruang VIP, seorang pria parubaya berkata dengan wajah gelap, "Tuan Xiao, pot batu giok dan vas pegas kami dapat diperoleh kembali dengan harga puluhan ribu dolar. Sekarang Anda memecahkannya, dan Anda harus membayar sesuai dengan harganya." Orang ini adalah Zhou Liangyun, manajer Jikingtang. Xiao Changkun menarik Ye Chen dan berkata dengan panik, "Ini menantuku yang berharga, tahukah kamu berapa banyak uang yang dia miliki?" "Jangan khawatir, itu tidak masalah. Kalian berdua bicara tentang kompensasi. Aku masih punya ada yang harus kulakukan. Aku berangkat." Setelah selesai berbicara, Xiao Changkun mendorong Ye Chen masuk, menoleh dan berlari keluar. Ye Chen tercengang, lelaki tua ini terlalu tidak tahu malu, jelas dia ingin menjadikan dirinya kambing hitam. Zhou Liangyun memandang Ye Chen dan bertanya dengan suara dingin, "Tuan, 1,38 juta, apakah Anda membayar dengan kartu atau transfer?" Ye Chen merentangkan kedua tangannya, "Saya tidak punya uang." Bukan karena dia tidak mampu membayar, tapi dia hanya ingin memberi pelajaran kepada ayah mertuanya agar dia tidak dipanggil ke jalan antik setiap hari di kemudian hari. "Tidak ada uang." Zhou Liangyun mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu menghancurkan barang-barang di Jikingtang kami. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri hanya dengan mengatakan kamu tidak punya uang?" Ye Chen berkata tanpa daya, "Saya tidak ingin bersembunyi, tetapi saya benar-benar tidak punya uang. Selain itu, saya tidak menghancurkan botol Anda. Mengapa Anda ingin saya membayarnya?" Zhou Liang sedang terburu-buru, "Bukankah itu ayah mertuamu?" Ye Chen mengangguk, "Kamu juga bilang, itu ayah mertuaku, bukan aku. Siapapun yang menghancurkannya, kamu dapat menemukan siapapun yang membayarnya. Itu disebut ketidakadilan dan debitur, dan bencananya tidak sebaik keluarga. Apakah kamu tidak memahami kebenaran ini?" Zhou Liangyun merasa kesal untuk beberapa saat, tapi apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal setelah memikirkannya. "Jika saya tidak bisa tidak memintanya untuk memberikan kompensasi dan menyebarkan berita, papan nama Jikingtang akan dihancurkan." Jadi dia buru-buru berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalian, cepat tangkap orang tua itu kembali." Melihat mereka mengejar lelaki tua itu dengan tergesa-gesa, Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, dia bisa saja menggesek kartunya untuk membayar uang tersebut, tapi bukankah akan lebih murah bagi ayah mertuanya yang tidak tahu malu? Daripada melakukan ini, biarkan orang tua itu sedikit menderita. Kalau tidak, jika dia menemui hal seperti itu lagi di masa depan, dia akan tetap menipu dirinya sendiri. Semua orang di Jikingtang dikirim untuk menangkap ayah mertua Ye Chen. Ye Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia melihat pecahan botol di tanah. Tinggi botolnya sekitar setengah meter, sudah pecah menjadi dua bagian dan bertumpuk-tumpuk pecahan, sayang sekali kalau dilihat. Namun, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di bagian bawah botol. Dia buru-buru meraih dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di luar dugaan, ada misteri di dalam botol ini. Bentuk botol pegas pot giok itu kecil dan mulutnya besar. Kotak kayunya jelas lebih besar 2 atau 3 lingkaran dari mulut botolnya. Sepertinya nanti tidak diisi, tapi saat botolnya dibuat, kayunya kotak langsung dimasukkan ke dalam kotak. Kotak dibuat menjadi itu. Dari sudut pandang ini, kotak kayu ini seharusnya juga ditinggalkan pada dinasti Tang. Dia mengambil kotak kayu di tangannya, melihatnya dengan hati-hati, lalu menggunakan kekuatan, dan membuka kotak kayu itu dengan cepat. Saat kotak kayu dibuka, semburan aroma yang ekstrim tiba-tiba keluar, dan Ye Chen menyesapnya, merasa segar. Perhatikan lebih dekat, dan ada sebuah buku kuno yang tidak lebih besar dari telapak tangan tergeletak di dalam kotak kayu. Ye Chen mengambil buku kuno yang sangat kecil ini, dan melihat 4 karakter segel kuno, 9 Suan Tianjing, tertulis di halaman judul. Namanya menarik. Saya tidak tahu apa yang tercatat di dalamnya. Ye Chen membuka buku itu dan melihat ke belakang. Yang pertama adalah, keterampilan medis, yang mencatat sejumlah besar kasus dan metode pengobatan. Ye Chen sedikit mengernyit, dia juga pernah berhubungan dengan pengobatan Tiongkok dan mengetahui beberapa teori dasar pengobatan Tiongkok. Tetapi isi yang dicatat dalam buku ini jelas jauh lebih baik daripada metode yang digunakan dalam bidang pengobatan Tiongkok saat ini.
Beberapa diagnosis dan metode pengobatan bahkan lebih tidak pernah terdengar sebelumnya, bahkan di akhir bab tentang keterampilan medis. Ye Chen juga melihat alkimia, dan efek dari beberapa ramuan berada di luar dunia nyata. Ye Chen menjadi tertarik, duduk di tanah, dan terus membalik. Di luar dugaan, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, juga memuat isi ramalan Feng Shui, serta segala macam cara ajaib seperti menilai harta karun dan memperbaikinya. Selain itu, masih banyak lagi hal-hal aneh dan ganjil lainnya. Ye Chen membacanya untuk waktu yang lama, dan merasakan bahwa setiap kata dalam buku itu mengalir ke dalam pikirannya, dan hatinya seperti air mendidih. Saya melewatkannya, ini adalah harta karun yang tiada taranya. Bab 50. Ye Chen sangat gembira, dan segera bersiap untuk memasukkan 9 Suantian Jing ke dalam pelukannya. Alhasil, buku tersebut langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang. Namun, setiap kata dalam buku itu tercetak jelas di otak Ye Chen. Pada saat ini, lelaki tua yang melarikan diri itu dikawal secara brutal kembali oleh beberapa lelaki berbadan tebal. Melihat kedua sisi wajahnya merah dan bengkak, sepertinya dia ditangkap dan dicambuk. Melihat penampilannya yang tertekan, Ye Chen hanya ingin tertawa. Sungguh tidak masuk akal jika lelaki tua ini menyalahkan dirinya sendiri karena mendapat masalah. Memberinya pelajaran berarti memberinya sedikit hukuman. Ayah mertua Xiao Changkun berada dalam situasi yang sangat memalukan saat ini. Dia kelelahan karena berlari dengan putus asa sekarang. Tapi dia juga tidak punya kunci mobil, dia sudah tua, gemuk, dan tidak bisa lari cepat. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari anak-anak muda ini? Jadi dalam waktu singkat, dia ditangkap, diikat ke belakang, dan ditampar beberapa kali. Sungguh menyedihkan. Setelah beberapa orang menangkap Xiao Changkun, manajer Zhou Liangyun mengertakkan gigi dan berkata, "Orang tua, kamu ingin melarikan diri setelah menghancurkan botol kami. Kamu bahkan tidak bertanya tentang latar belakang Jikingtan kami." Orang tua itu berkata dengan ngeri, "Saya tidak sengaja melakukannya, itu karena botolnya terlalu licin." Zhou Liangyun berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong dengan saya. Saya akan memberi Anda waktu sore untuk mengumpulkan uang. Jika Anda tidak mampu membelinya, saya akan melaporkan dan memperingatkan Anda karena sengaja merusak properti orang lain. Nilainya puluhan ribuan dolar, cukup untuk mengeluarkanmu dari penjara." Xiao Changkun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Melihat ke arah Ye Chen, dia sepertinya melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. "Ye Chen, menantuku yang baik. Kamu tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja." Ye Chen berkata tanpa daya, "Ayah, aku bahkan tidak punya uang sebanyak itu." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Kalau begitu, kamu yang masuk penjara, bukan aku. Keluarga Xiaoku telah membesarkanmu begitu lama, dan inilah waktunya bagimu untuk membalas kebaikanmu." Ye Chen berpikir, mengapa kamu memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu? Saat dia hendak menolak, pria parubaya itu berbicara lebih dulu, "Ada keluhan dan debitur. Jikingtan kami adalah yang paling dapat dipercaya dalam bisnis. Anda memecahkan botolnya, jadi Anda harus membayarnya. Bagaimanapun," dia berkata kepada Ye Chen, "kamu boleh pergi, tapi yang terbaik adalah membantunya mengumpulkan cukup uang. Jika tidak, setelah sore ini, saya akan mengirim dia ke kantor polisi." Ye Chen sedikit mengangguk. Xiao Changkun ketakutan dan menangis. "Menantu laki-lakiku yang baik, kamu tidak boleh pergi. Apa yang akan aku lakukan jika kamu pergi?" Melihat dia ketakutan seperti ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. "Tapi tentu saja Anda tidak bisa tersenyum di wajah Anda." Dia berusaha mencari alasan untuk mengumpulkan uang dan pergi, agar lelaki tua itu bisa tinggal di sini dan menderita. Tapi tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa ada metode kuno tentang pemulihan peninggalan budaya porselen di 9 Suantian Jing tadi. Jadi dia berpikir dan berkata, "Manajer Zhou, jika saya bisa memulihkan pot batu giok itu dan vas musim semi, maukah kamu membiarkan ayah mertuaku pergi?" Zhou Liangyun mencibir, dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu ingin memulihkan barang antik? Sejujurnya, saya telah mengirim foto-foto itu ke ahli penilai peninggalan budaya Jinling untuk dilihat, dan pihak lain mengatakan itu adalah rusak seperti ini, sudah mustahil untuk dipulihkan." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, botolmu pecah, tidak ada gunanya menyimpannya, aku tidak akan kehilangan apapun jika aku mencobanya." Zhou Liangyun mencibir dengan jijik, dan berkata,
Oke, kamu tidak akan mati sampai kamu mencapai Sungai Kuning, kan? Baiklah, saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan. Ye Chen berkata, siapkan untukku selembar kertas nasi, kuas tulis, dan telur. Telurnya harus mentah. Zhou Liangyun menunggu untuk melihat lelucon seperti apa yang akan dibuat Ye Chen. Tanpa ragu-ragu, dia segera menemukan sekeranjang telur mentah untuk Ye Chen. Namun dia tetap mengejek, menggunakan telur untuk memperbaiki peninggalan budaya. Saya belum pernah melihat metode seperti itu, saya peringatkan Anda, jangan main-main, atau Anda akan membayar kompensasi, atau kami akan mengambil ayah Anda, hukum ke pengadilan, sudah cukup bagi ayah mertuamu untuk masuk penjara seumur hidupnya. Ye Chen mengangguk dan berkata, bagaimana jika saya memperbaikinya? Zhou Liangyun mendengus dingin, jika memang diperbaiki setelah penilaian profesional, dan sebagian besar kerugian dapat dipulihkan, maka Anda boleh pergi. Oke, Ye Chen mengangguk, setuju. Setelah berbicara, dia segera berhenti berbicara dengannya, mengambil kuas, dan menguraikan garis besar pot batu giok dan botol pegas di atas kertas nasi. Setelah itu, dia memecahkan telurnya sedikit, mencelupkan sedikit putih telur dengan jari telunjuknya, mengusapkannya pada pecahan botol, menempelkannya pada model kertas, lalu mengambil potongan lainnya dan menekannya. Model kertas itu secara bertahap diganti dengan barang antik, fragmen terpampang. Semua orang menahan nafas, karena takut mengganggu proses pemulihannya. Segera, setengah jam berlalu. Ketika Ye Chen berdiri tegak lagi, yang muncul di depan semua orang adalah pot giok dan vas pegas dinasti Tang yang terlahir kembali. Dia tersenyum pada Zhou Liangyun dan berkata, kamu bisa melihat di mana ada kekurangannya. Zhou Liangyun mengambil botol itu, melihatnya ke atas dan ke bawah beberapa kali, lalu berkata dengan nada menghina, apakah kamu bercanda? Cek tempelkan dengan cairan telur, dan itu akan diperbaiki. Aku akan mematahkan kakimu, dan menempelkannya itu dengan cairan telur untukmu juga, oke? Jangan main-main dengan botol itu. Pada saat ini, suara yang jelas dan bersemangat tiba-tiba terdengar dari pintu. Segera setelah itu, seorang wanita cantik glamor dalam setelan kasual putih kecil masuk. Ia memiliki paras cantik, sosok sempurna dan tinggi hampir 1,7 meter, memancarkan aura mewah, mata indah itu memandang ke arah ruangan, dan matanya penuh dingin dan arogansi, seperti Frost Queen. Saat Zhou Liangyun melihat wanita ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Nona, mengapa kamu ada di sini? Orang yang datang ke sini adalah pemilik sebenarnya Jiking Tang, wanita tertua dari keluarga Song, keluarga teratas di Jinling, Song Wanting. Song Wanting mendengus dingin, dan berkata dengan marah, aku khawatir jika aku tidak datang, kamu telah merusak toko ini untukku. Apa yang terjadi? Zhou Liangyun tersenyum nakal, dan dengan cepat menjawab, seorang pelanggan secara tidak sengaja memecahkan botol saat melihatnya. Menantu laki-lakinya memperbaikinya dengan telur. Saya hanya ingin mengatakan bahwa memperbaikinya tidak ada gunanya, jadi saya perlu berkomunikasi dengan mereka tentang kompensasi. Song Wanting mencondongkan tubuh ke sisi pot batu giok dan vas pegas, mengamati sebentar, kulitnya tiba-tiba berubah. Kemudian, dia segera menoleh dan memarahi Zhou Liangyun dengan marah, cepat letakkan. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya tanpa menyadarinya? Zhou Liangyun tercengang, Nona, apa ini? Song Wanting berkata, dengan marah, ini adalah peninggalan budaya yang baru saja dipugar. Kecuali ahli restorasi, orang lain tidak diperbolehkan menyentuhnya dengan tangan. Anda tidak memahami aturan ini. Zhou Liangyun berkata dengan ragu-ragu, ini, tempelkan saja dengan cairan telur, ini bukan perbaikan, kan? Mata indah Song Wanting penuh dengan amarah, dan dia memarahi, dasar bodoh. Setelah botolnya diperbaiki, harganya setidaknya akan berlipat ganda, tetapi hanya karena kamu menyentuhnya dengan tanganmu, kamu akan kehilangan setidaknya 2 juta. Kemasi milikmu urusanmu sendiri. Jangan datang besok. Dia pernah melihat piring porselen dari periode yang sama dengan vas pegas pot giok di lelang Hong Kong sebelumnya. Sejarah piring porselen itu sangat menarik, merupakan porselen dari dinasti Tang, pecah pada dinasti Song, dan kemudian pengrajin terampil dinasti Song menggunakan cara yang sama untuk memulihkannya. Dan karena metode restorasi ini sangat langka dan telah lama hilang dalam sejarah, harga transaksi akhir piring porselen tersebut adalah 13 juta, jauh melebihi nilai sebenarnya dari piring porselen tersebut. Sekarang,
Botol pegas pot giok ini diperbaiki oleh Ye Chen dengan metode yang hilang, dan nilai botol ini juga akan meningkat. Wajah Zhou Liangyun menjadi pucat, ia tidak pernah menyangka bahwa menyentuh pot batu giok dan botol pegas saja akan menyebabkan kerugian sebesar itu, bahkan kehilangan pekerjaannya. Song Wanting kemudian bertanya, di mana tuan yang memulihkan pot batu giok dan vas pegas ini? Bahwa aku menemuimu, bersambung.